Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rizky. Udah lama vakum ya saya di per-YouTubean ini. Dan baru sekarang saya bisa atau sempat karena ya itulah pura-pura sibuk aja. Oke, saya ada informasi pembukaan CPNS tahun 2024 nih. Makanya saya mulai semangat lagi untuk berkonten. Dan semoga pada pembukaan CPNS ini teman-teman bisa lulus menjadi CPNS Kemhan tahun 2024. Amin. Kita saksikan bersama-sama. Oke, kita buka aja website kemhan.go.id/ropek. Oke, kita buka ini. Nah, di sini ada pengumuman. Itu untuk alokasi formasi 2.834 nakes, 3.732 formasi teknis. Nah, itu nanti kita cek ya. Di sini ada pengumuman lagi nggak ya? Kita cek. Oh, kayaknya nggak ada ya. Ini pengumuman lama ini. Oh, ini P3K. Ini ada foto saya di sini. Nah, ini kita klik aja di sini ya. Ini pengumuman nih. Oke. Sambil loading. Jadi for information itu Kemhan membuka beberapa formasi lulusan SMA. Mungkin teman-teman di sini banyak yang lulusan SMA dan mau mendaftar CPNS. Kemhan membuka untuk formasi SMA. Tapi saya belum buka ya. Cuma berdasarkan informasi yang saya dapat aja. Nah, kita buka ini ya. Kita buka pelaksanaannya dulu. Kita download. Oke. Nah, ini kita buka ya. Isinya apa? Nah, di sini isinya adalah pengumuman ya. Pengumuman di dasar-dasarnya, dasar dari pembukaan CPNS. Kemudian di sini tercantum kualifikasi pendidikan. Nah, nanti teman-teman bisa mengecek apa aja yang dibutuhkan ya dari pengumumannya di sini. Gitu. Nah, ini tinggi minimal 155 cm untuk pria. Nah, ini menarik nih, karena tahun-tahun sebelumnya itu minimal pria 160, sekarang untuk wanita 150. Tahun kemarin wanita 155 dan pria 160. Nggak bertato. Oke. Selanjutnya, pelamar merupakan lulusan dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi B. Nah, jadi untuk teman-teman akreditasi kampusnya harus B ya. Mungkin kalau yang sekarang bisa dibilang baik atau minimal ya, minimal baik. Terus untuk pelamar SLTA nih, SLTA atau SMK itu nilai rata-rata ijazahnya 7. Kemudian memiliki satu sertifikasi kompetensi kursus sesuai jabatan yang dilamar. Nah, ini kompetensi kursus nih mungkin lebih ke alat berat ya, karena kan alat berat tuh nggak sembarangan orang ya, lebih kayak SIM gitu ya. Cuman nanti saya coba cari-cari info seperti itu saya juga baru sekelibat doang. Untuk tahun ini sepertinya ada lulusan SMA itu untuk kataloger dan operator alat berat. Nah, itu nanti saya cari-cari lagi. Ini kita belum buka ya formasi apa saja. Kemudian surat lamaran diketik komputer. Nah, ini komputer ya, bukan tulis tangan. Ditandatangani warna hitam. Nah, ini pelamar UO Mabes TNI. Kepadanya ini. Nah, jadi nanti teman-teman harus melihat untuk formasinya ke mana gitu ya. Kalau ke UO Kemhan ya ke sini. Kalau untuk ke UO Mabes ke sini. Nah, ini pokoknya nanti teman-teman harus bisa membedakan itu. KTP
ijazah transkrip yang dilegalisir. Nah, nanti kalau bisa di itu ya, ijazahnya ada legalisirnya. Bersedia tidak keluar instansi selama 10 tahun. Nah, itu kalau udah diterima, jangan langsung keluar. Jadi minimal ada masa dinas 10 tahun. Tata cara pendaftaran ya ini seperti ini ya. Baca aja nanti, dibuka websitenya. Kalau memang perlu saya upload di link, nanti saya taruh ya file ini di link deskripsi video ini. Nah, ini bisa dibaca sendiri nanti apa saja. Kalau memang ada pertanyaan boleh DM saya di Instagram saya ya. Oke, mungkin gambaran untuk pengumuman pembukaan. Nah, ini ada jadwalnya ya. Nanti ini harus teman-teman perhatikan dengan baik jadwal-jadwal ini. Oke. Nah, untuk nextnya lampiran 1 formasi CPNS teknis. Kita buka ya. Oh, udah saya pernah download. Makanya saya tahu spill dikit lah. Oke, kita dari atas dulu. Nah, ini lampiran pengumuman formasi CPNS tenaga teknis. Nah, kita mulai dari sini ya. Analis anggaran ahli pertama. Nah, ini penempatannya ada yang di Kemhan, ada yang di ini penempatannya memang di Kemhan ya, Kemhan. Nah, untuk formasi ada ini ya, UO Kemhan. Nih, dibaca dulu UO Kemhan. Analis anggaran ahli pertama, lulusannya itu S1 Administrasi Bisnis, Administrasi Publik, Ekonomi, Hukum, Ilmu Politik. Nah, ini untuk jurusan yang sesuai dengan permintaan dari Kemhan ini ya. Jadi kalau memang jurusannya mirip-mirip mungkin bisa, tapi baiknya yang sama persis. Nah, ini kita pantau aja yang kira-kira formasinya banyak ya, karena ini formasinya 2, 3. Nah, ini Arsiparis terampil di 3 kearsipan, administrasi negara, administrasi perkantoran. Nah, ini walaupun dia 2 tapi banyak ya, ada nah, ini karena dia beda satker nih. Satker itu satuan kerja, itu ada di pusat rehabilitasi, ini rumah sakit di ini ya, Bintaro, di Veteran, Jalan Veteran. Universitas Pertahanan ini adanya di Sentul ya. Terus Bain Strahan ini ada di Sentul juga, ada di Pondok Labu, ada di pusat juga ya. Nebaranahan, Badan Sarana Pertahanan, di sekretariatnya berarti di pusat nih. Terus Setjen Ropok, nah ini pusat. Nah, pokoknya nanti teman-teman bisa baca sendiri di mana aja dia penempatannya. Sorry, gangguan dikit. Oke, ke bawah. Informasinya. Nah, ini penata kelola sistem dan teknologi informasi, sistem informasi dan informatika nih 15 di Suyoto ya, Rumah Sakit Suyoto yang di Veteran ya, Jalan Veteran Jaksel itu. Nah, ini pengelolaan kesehatan. Ini bukan nakes ya, ini masih teknis tapi penempatan di rumah sakit. Ini 15 tuh, banyak ya. Suyoto. Kebetulan angkatan saya juga banyak di Suyoto, ada 200 orang. Nah, ini kita cek tuh ada 8. Nah, ini di Dirjen Strahan nih, Dirjen Strahan di pusat ya, Pranata Komputer ahli pertama. Oke, ke bawah terus. Cek. 11 Pusdatin Sandiman ahli pertama. Nah, ini udah mulai di UO Mabes TNI ya. Untuk di Kemhan nggak ada ya. UO Kemhan itu SMA nggak ada. Adanya D3 dan S1 dan juga S2 ya, S2. Untuk Mabes TNI, nah ini 20 orang, wih banyak nih. Kita bermain teknik aja.
Kalau teman-teman kira-kira nggak pede, pilih yang banyak lah, biar peluangnya lebih besar. Oke, ke bawah nanti teman-teman bisa cek sendiri ya, karena ini banyak banget pembukaannya. Ini TNI AD, UO TNI AD, tuh banyak juga. Arsiparis terampil juga ada di ini. Kenapa saya ngomong arsiparis terampil terus? Karena saya arsiparis ya. Oke, ke bawah terus. Nah, nanti teman-teman bisa cek sendiri. Nah, ini masih di TNI AD ya. Oh ya benar, TNI AD. Jadi formasi kataloger pemula lulusan SMA atau SLTA sederajat. SMK boleh nggak? Kalau dilihat dari sederajat berarti boleh. Ya kan, SMK itu sederajat dengan SMA. Nah, ini penempatan di Denmadam. Nah, itu bisa dicek sendiri ya. Kodam 1 itu di mana, Kodam 2 itu di mana, Kodam 3 itu di mana. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Kalau bisa deket rumah ya alhamdulillah. Oke, nah ini SMA itu kataloger di TNI AD. Nanti teman cek sendiri ya. Yang lainnya S1, D3 itu teman-teman bisa cek sendiri juga. Banyak kok variannya udah kayak pesen donat. Nah, ini operator alat berat yang tadi saya bilang ya, SLTA kejuruan. Berarti lebih kepada kejuruan apa ya? Mungkin otomotif kali ya. Nah, nanti ini sini ada kodam, penempatan kodam ya. Pokoknya ini masih TNI Angkatan Darat. Teman-teman cek sendiri aja. Ini operator layanan kesehatan juga ada di SMA sederajat. Tuh banyak ya. Banyak SMA, lulusan SMA. Terus D3 administrasi, masih di AD juga nih Angkatan Darat ya. Oke, kita ke bawah terus. Kita cari UO lain. UO lain ada di mana ya? Oh, D4 perpustakaan. Masih di Angkatan Darat juga. Banyak nih Angkatan Darat nih. Nah, kita masih di Angkatan Darat juga. Teknik mesin alat berat SMK atau SMA sederajat. Tapi di sini disebutkan SMK ya. Kalau teman-teman ragu, misalkan lulusan SMK pengen ngelamarin SLTA sederajat, bisa di sini aja. Kalau ragu, tapi menurut saya sih mungkin masih bisa ya. Oke, kita ke bawah terus. UO lain ya, coba ya. UO ini masih, ini Angkatan Laut nih. Di UO Angkatan Laut juga ada SMA sederajat untuk operator layanan kesehatan. Ini bukan nakes ya, tapi operator. Penempatannya di Rumkital ya, Rumah Sakit Angkatan Laut. Cek terus ke bawah, banyak banget pilihan. Ya, semoga teman-teman bisa lolos lah pada tahun ini ya, biar kita satu seragam. Terus ke bawah. Itu mungkin yang highlight lulusan SMA sederajat ya, karena jarang pembukaan SMK dan SMA itu. Karena yang D3, S1 itu banyak. Makanya saya lebih highlight ke sini. Nah, nih di Angkatan Laut juga ada teknisi mesin alat berat ya, sama kayak darat tadi. Nah, AU nih, Angkatan Udara. Angkatan Udara juga belum ketemu yang lulusan SMK. Nggak ada ya. Jadi yang ada tuh sementara di AL dan Angkatan Darat untuk lulusan SMA sederajat. Oke, mungkin ini aja untuk yang teknis. Coba kita buka yang non teknis ya, atau nakes. Kita buka yang nakes. Udah saya download juga sih sebenarnya. Cuma ya itulah, biar afdol saya buka aja. Ini nakes kita mulai dari profesi apoteker di UO Kemhan ya.
Ini penempatan di Subakyankes, di pusat nih. Kemudian, nah ini banyak yang di Pusre atau Rumah Sakit Suyoto, yang di veteran, yang baru tuh, yang tinggi. Tuh banyak ya. Dokter. Oh, S1, D3, fisioterapi, gizi, okupasi, perawatan, radiologi. Oh, apoteker banyak ya. Ini udah mulai di angkatan darat nih. Nah, gitu. Tuh banyak kan, nakes. Jadi nakes keperawatan, apoteker, kebidanan, dokter, spesialis, fisioterapi, radiologi. Oke. Kita ke bawah, habisin aja ya sampai AU. Nah, itu aja mungkin yang bisa saya sharing. Semoga teman-teman bisa memilih dengan bijak mana yang mau dilamar, atau mungkin teman-teman ada pilihan di instansi lain yang lebih besar peluangnya. Itu pilihan teman masing-masing. Semoga bermanfaat. Untuk video kali ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.